Baik, kami lanjutkan untuk memulai webinar ini. Sebelum kami lanjutkan, kami bacakan dulu CV atau kurikulum vitae dari pemateri pertama, yaitu Pak Insinyur Asdaryanto Asmuji, IAI. Beliau adalah senior arsitek tahun 1973. Juga merangkap sebagai dosen arsitektur luar biasa di Universitas Kristen Indonesia, asesor IAI Jakarta, juga sebagai juri sayembara IAI Jakarta, wakil ketua bidang Inkindo Pusat. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua umum HAMKI periode tahun 2009 sampai 2016. Sekarang beliau menjabat sebagai Dewan Kehormatan HAMKI. Yang terakhir, beberapa tahun terakhirnya adalah beliau sebagai Project Advisor pada Project PT Jasindo, juga Project Advisor 8 bandara di AP2 sampai sekarang. Baik, itu yang kami sampaikan, kurikulum vitae daripada Pak Asdaryanto. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan materinya. Kami persilakan Pak Asdaryanto untuk melakukan presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum teman-teman anggota HAMKI. Hari ini saya dapat kehormatan dari pengurus HAMKI untuk menyampaikan mengenai sertifikasi. Nah, sertifikasi ini sangat penting buat kita untuk pekerjaan kita dan memastikan bahwa apa yang kita sampaikan adalah pada kebenaran dokumen. Nah, seperti tadi yang disampaikan oleh moderator mengenai adanya ketentuan-ketentuan dari PUPR untuk kelanjutan dari sertifikasi ini. Jadi semua sertifikat yang sementara ini dipegang sama teman-teman anggota HAMKI itu tetap berlaku sampai akhir 21. Nah, setelah itu berlakulah peraturan-peraturan utama selanjutnya. Tetapi untuk bisa memperoleh perpanjangannya pun kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Nah, mungkin kita masuk saja dalam presentasi. Jadi ini seperti apa yang tadi disampaikan oleh moderator terkait ya, webinar ini terkait dengan pelaksanaan peraturan PUPR tentang pelaksanaan pengembangan keprofesian dan berkelanjutan ya, PKB. Nah, apa yang harus kita siapkan? Slide. Nah, maka kita harus tahu ya, apa saja yang akan dinilai. Jadi yang dinilai sebenarnya semata-mata adalah apa yang kita berikan kepada masyarakat HAMKI, ya, kepada anggota manajemen konstruksi. Apakah kita menyelenggarakan kursus? Apakah kita ikut menyelenggarakan pelatihan? Nah, selain kalau kita ikut pelatihan, ya, kalau ikut pelatihan itu biasanya rata-rata kumnya itu 2, ya. Nah, 2 per materi, ya. Kalau materinya itu dipecah-pecah. Nah, jadi tapi sebagai pemateri itu lain lagi, ya. Jadi di sini kita lihat ya, nilai-nilai yang diberikan dan ditetapkan oleh PUPR, ya, adalah angka kredit. Oke, lanjut. Nah, tujuan program PKB ini sebenarnya untuk memastikan mengenai
pengembangan pengetahuan kita, ya. Dan pengetahuan itu kita bisa berikan kepada teman-teman ya melalui asosiasi. Jadi memang gunanya asosiasi itu adalah pembinaan dan pengembangan, ya. Sehingga penguasaan ini baik, gitu. Terus bagaimana manajemen konstruksi itu dalam peningkatan kompetensi. Nah, jadi kalau kita sudah menempuh sekian, maka peningkatan kompetensi kita bisa ada pembenarannya, ya. Jadi apa saja klasifikasi kegiatan itu, ya, bisa menulis buku, tapi itu semuanya adalah untuk kebaikan organisasi, ya. Tapi buku ini bisa kita tulis atas dasar lessons learned, ya. Terus habis itu kita sharing kepada semuanya. Nah, jadi inilah sebenarnya arah dari PKB itu sendiri. Lanjut. Jadi memang kalau kita lihat ya, berapa jumlah tenaga ahli ya yang ber-SKA, ya, dan siapa yang nanti akan habis, besar sekali ya. Itu jumlahnya 268.000 ya. Nah, jadi dengan perubahan-perubahan ini tentunya harus ada streamlining ya. Nah, supaya kita di dalam streamlining-nya tidak bergeser keluar, maka HAMKI itu melakukan pelatihan ini untuk memastikan bahwa para anggota bisa tetap berada di situ, bisa bekerja, ingin. Oke, lanjut. Jadi tujuannya adalah satu, apa saja kegiatan PKB, ya, bagaimana menyelenggarakan kegiatan PKB, ya. Selanjutnya adalah bagaimana mencatatkan kegiatan PKB. Nah, itu sebabnya setiap kegiatan itu harus kita peroleh nilai kumnya, ya. Keabsahan kum itu bisa diberikan oleh asosiasi. Tapi itu semuanya masih di dalam pengendalian dan ketentuan PPR. Sehingga memang seluruh kompetensi kita itu terukur dengan benar dan baik. Ya. Jadi ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kita. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat mengenai habisnya SKA, ya, habisnya SKA dan berapa jumlah SKA utama. Memang jumlah SKA utama ini kecil sekali ya terhadap 200.000 itu. Hanya ada 200, ya, hanya 200. Nah, jadi ini satu gambaran ya bahwa memang penting sekali teman-teman manajemen konstruksi yang berada di dalam sistem himpunan ahli manajemen konstruksi ini bisa mengajukan SKA itu untuk peningkatan SKA tentunya ya. Nah, sehingga yang pratama bisa menjadi madya, yang madya bisa geser ke utama dan sebagainya. Tapi tentunya ini memerlukan nilai-nilai terukur ya yang bisa dipertanggungjawabkan ya dari sistem nilai itu. Nah, ini sebabnya kita melakukan seminar ini. Ya, karena kita melihat ya jumlah yang akan habis pada masa berlakunya di 2022 ya dan yang akan habis di 2021 ya cukup besar. Peluang buat kita juga baik untuk bisa meraih peningkatan kita. Lanjut. Jadi perpanjangan ini dengan nilai kum ya. SKA wajib itu harus punya 105 kum. Itu untuk 3 tahun. Kita pegang SKA itu 3 tahun. Jadi 3 tahun rata-rata kita harus mengambil kurang lebih 30. Ya, 30 itu baru 90 ya. Nah, jadi apa saja yang harus kita lakukan untuk memperoleh 30. Kalau satu seminar hanya dapat 2, ya sudah terbayang ya berapa ininya. Jadi di sini memang satu gambaran ya bahwa kita sebagai anggota ya di dalam sistem pembinaan
itu harus rajin untuk mengikuti peningkatan itu. Ya. Maka sebagai asosiasi pun harus mampu mengembangkan program sehingga para anggota juga terwadai. Ya. Jadi ini tujuannya ya. Karya tulis itu bisa dipakai ya untuk angka kredit. Nah, kita mengajar di mana saja bisa asal ada bukti sah ya. Jadi bukti itu sah ya. Ada undangan, ada sertifikat. Pada saat kita mengikuti ya. Pada saat saya mengikuti satu pekerjaan. Waktu itu saya jadi juri ya, juri IAI. Juri IAI, terus kita bisa memperoleh desainnya dilaksanakan, diresmikan oleh Bapak Presiden saat itu, dilakukan pemancangan di sini menggunakan piling system sampai rumah sakit ini berfungsi. Ya, maka pertanyaannya tentu pada kita, ya, bagaimana kita harus menyampaikan itu di dalam sistem KUM, ya? Bagaimana kita menyampaikan itu di dalam sistem sertifikasi, ya? Jadi ini yang harus kita lihat satu persatu. Lanjut. Nah, setiap perpanjangan, ya, itu kita memang selalu diminta bukti kerja, ya, bukti kerja. Nah, kalau kita lihat MK diantaranya adalah scope management untuk proyek kita. Ya. Bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita verifikasi bahwa itu benar, apa definisi scope-nya, bagaimana kita mengkontrol ini, bagaimana kita membuat work breakdown schedule, apa keluarannya ini, apa scope ini nanti keluarnya jadwal, apa scope ini akan melihat pada milestone-nya. Jadi tentunya kalau kita mengikuti semua ketentuan kompetensi kita, ada manajemen risiko. Ya. Nah, di mana sebenarnya keberadaan kita? Ya, mungkin di antara bapak-bapak ada yang sebagai tim leader, kepala proyek, mungkin juga hanya sebagai staff atau sebagai engineer di dalam sistem MK. Nah ini nanti bagaimana kita menulis itu ya supaya penulisan-penulisan ini sah ya dan menyatakan bahwa kita memang layak untuk menjadi team leader misalkan atau menjadi madya dan sebagainya. Oke lanjut Mas. Ada pertanyaan ya. Ini adalah salah satu kompetensi kita, constructability review. Di sini contohnya adalah satu runway. Bagaimana kita melakukan stone piling ya untuk memastikan bahwa tanah itu cukup kuat untuk mendukung runway kita. Bagaimana kita mempelajari data geoteknik. Bagaimana kita menentukan ini. Nah ini constructability review namanya ya. Ini ada di dalam ketentuan kompetensi. Maka pertanyaannya kembali lagi, sebagai staf teknik Anda apa perannya, ya loh? Tetapi Anda sebagai tim leader, apa peran Anda pada saat Anda harus menilai soal investigasinya benar apa enggak, gitu loh ya. Saluran drainasenya bagaimana kita bisa pastikan. Oke, lanjut. Nah, maka kita lihat ya, bahwa di antara kompetensi yang kita pegang itu adalah manajemen kontrak ya dan komunikasi. Nah, maka kita lihat ya, kita kalau mulai pekerjaan itu selalu mulai dengan MC 0 ya. Muncul cek 0 ya. Kita berakhir dengan muncul cek 100. Nah, apa saja ininya dan mengapa berubah? Di mana peran GS?
Nah, tapi yang paling penting, di mana peran Anda? Nah, pada saat Anda menulis untuk memohon dinaikkan menjadi ahli media, Anda harus memenuhi apa? Nah, ya toh, pada penulisan untuk gedung 10 lantai atau harus 30 lantai? Nah, atau terhadap gedung semacam apa? Maka ini yang ditanya adalah di mana peran Anda di saat pelaksanaan lapangan, pada saat proses konstruksi. Nah, ini yang diminta ya. Lanjut. Maka kita lihat ya, ini adalah bagaimana kita memastikan ya bahwa desain itu benar, ya, bahwa desain itu benar. Ya. Kalau desain benar, apa saja yang harus kita lihat? Ya. Karena apa saja yang kita laksanakan sebagai ahli MK, ahli MK itu nggak menghasilkan apa-apa sebenarnya. Ya. Yang dihasilkan adalah manajemen, gitu loh. Nah, maka bagaimana Anda memanage desain itu sendiri? Bagaimana memanage teknologi dari pelaksanaan? Bagaimana QS? Apa yang harus Anda lakukan supaya itu layak? Nah, apa dampaknya terhadap AMDA? Nah, ini semuanya harus Anda nyatakan pada pengendalian manajemen proyek. Nah, jadi sebenarnya memang cukup rumit ya. Memang akhirnya yang dimohonkan Anda adalah selalu menulis. Tapi memang pada kedudukan kita sebagai hasil karya kita itu kan laporan, tulisan itu sendiri. Nah, ini yang harus kita lihat. Ya, lanjut. Jadi kalau atas dasar kompetensi, maka pertanyaannya tentunya, kalau saya mau melelang bagaimana ya? MK bagaimana? Kita harus menyiapkan lelang. Harus dengan ini, harus dengan itu, atau kita harus memastikan dulu bahwa harganya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, bagaimana sistem lelangnya? Bagaimana milestone-nya? Apakah penyerapan anggaran itu harus ditetapkan di awal? Gitu. Nah, kalau di awal penetapannya adalah milestone. Nah, jadi kita ketemu sama manajemen ini. Nah, jadi bagaimana nanti kita mengkontrak, ya, mencari kontraktor. Kalau kita harus mencari kontraktor, bagaimana kita mengukur atau hanya sekedar lowest bid saja ya sudah menang, ya. Atau kita ingin itu beauty contest. Nah, kalau kita ingin beauty contest, kita memastikan bahwa hasil dari beauty contest kita menghasilkan kontraktor yang sudah terukur dari awal dan kita tahu bagaimana pelaksanaan pekerjaan itu. Nah, di sini yang dimohon dari Anda, bagaimana Anda mengisi saat Anda diminta untuk menyampaikan bukti kerja Anda. Lanjut. Nah, ini adalah pada ketentuan rumah sakit. Ya. Ini adalah satu potongan menggunakan BIM, ya, di mana kita lihat ya, bagaimana kesulitan kita dengan sistem pipa, bagaimana kesulitan kita dengan sistem air conditioning, bagaimana kalau kita harus masang hybrid, bagaimana caranya kita memastikan bahwa testing commissioning-nya bisa betul. Apakah testing commissioning-nya berlaku bertingkat-tingkat sampai peralatan masuk? Nah, jadi ditanya kepada Anda, nah ini bagaimana Anda menyampaikan pada koordinasi kritis? Ya, ada ketentuan milestone pada integrasi. Nah, nanti Bapak-Bapak bisa menjelaskan. Tentunya dengan contoh-contoh, maka Anda bisa menyampaikan laporan itu untuk bukti kerja sehingga oleh HAMKI itu bisa dinilai sebagai bukti kerja yang sah. Nah, jadi jangan khawatir. Ini laporan-laporan ini bisa 30 lembar, 70 lembar per proyek loh. Jadi memang bisa rumit, bisa sederhana.
Tergantung bagaimana kita cara berpikir kita. Lanjut. Ini adalah mengenai serapan anggaran. Ya. Serapan anggaran ini adalah yang paling sulit. Mengapa? Ya, karena serapan anggaran itu baru bisa kita nilai kalau memang mutunya tercapai. Ya, toh? Jadi measurable. Ya, toh? Sesuai dengan waktu. Cocok. Ya, datanya lengkap. Ya, assignment-nya jelas. Nah, ini semuanya yang dimohonkan dari Anda. Bagaimana mengenai pengendalian waktu kalau ini menjadi kriteria awal. Nah, penulisan Anda sebagai tim leader atau penulisan Anda sebagai staf MK. Bagaimana Anda memasukkan itu? Lanjut. Nah, di sini kita masuk dengan BIM. Ya. Memang terpaksa ditanya soal BIM ini ya, meskipun di awal kompetensi ini tidak ada BIM. Tapi peraturan 2018 untuk bangunan di atas 2000 meter persegi dan 3 lantai itu sudah harus menggunakan BIM. Ya, mau nggak mau kita juga harus masuk. Nah, maka pertanyaan kepada Anda, apa peran Anda di situ? Bagaimana Anda melaksanakan clash detection? Nah, memang ini bisa ini perencana menyiapkan seperti ini, ya detection ini, ya clash detection ini bisa dimunculkan oleh kontraktor dalam jumlah GMK harus menguasai sistem ini supaya juga tidak terkecoh ya. Bisa membaca ribuan clash detection itu bisa mengungkit pekerjaan tambahan yang besar. Nah, bagaimana kita ini? Terus bagaimana kita berkomunikasi dengan BIM 360 ya. Nah, ini memang sekarang dipakai untuk komunikasi. Nah, bagaimana peran saudara di dalam sistem ini? Apa yang harus Anda sampaikan sebagai staff atau sebagai tim leader? Oke, monggo, lanjut. Kalau kita masuk di green building, tentunya yang akan menyiapkan green building ini ya, yang itu juga berencana ya, yang menghitung berencana. Habis itu yang ini kan juga kontraktor, MK-nya justify, ya, MK-nya justify, atau MK-nya memberikan saran-saran supaya itu masuk, ya, ada efisiensinya sekian, efisiensi airnya sekian, materialnya sekian, penghematan ini, biaya operasional yang keluar adalah sekian. Nah ini, nah maka pertanyaannya kembali lagi, MK-nya ini bagaimana pada saat dia menghadapi ketentuan green building, ya, sebagai anggota tim atau sebagai tim leader, ya. Jadi ini, jadi yang dikedepankan sekarang adalah permasalahan-permasalahan saat Anda harus mengisi ketentuan-ketentuan itu. Lanjut, Mas. Nah, ini kita tahu mengenai COVID ya. COVID ini membawa dampak yang hebat sekali. Ya, membawa dampak yang hebat sekali. Ini terkait sama keselamatan kerja K3L. Ya. Nah, Anda harus masang ini macam-macam ya. Ada 10 item yang disampaikan di sini. Ini adalah ruang kerja Anda ya pada saat Anda di lapangan. Ya. Atau ruang kerja dari kontraktor. Ini kan harus disetujui sama MK. Sepakat nggak MK-nya begini? Pertanyaannya bagaimana memastikan bahwa ini betul, gitu loh, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari Kementerian Kesehatan. Nah, maka Anda harus menulis. Ya, ini COVID itu tidak akan hilang dalam tahun ini. Nah, dia MK-nya harus pasti ya. Nanti Anda masuk di lapangan harus tahu ini bagaimana. Nanti baraknya bagaimana. Kita kerja bagaimana. Nah, bagaimana pemisahan-pemisahan dan memastikan bahwa kita tidak tertular.
Oke, lanjut. Nah, oke. Jadi itu semuanya, ya, itu semuanya adalah apa yang menjadi paparan kami untuk pagi hari ini. Maka pagi hari ini saya ingin menjelaskan mengenai pertanyaannya. Setelah itu Anda boleh bertanya. Di sini Anda melihat ya, satu pekerjaan lapangan. Maka pertanyaannya ya, bagaimana penyelenggaraan site installation dan site management seharusnya. Nah, Anda mohon dibuatkan paper. Dibuatkan paper, dijelaskan secara benar. Ya. Nah, ini tentunya paper ini akan beda bobotnya ya. Pada saat Anda berada sebagai staff dan pada saat Anda berada sebagai lead. Ya. Bagaimana Anda memastikan mengenai site installation? Tidak semudah gambar ya. Karena kita juga memastikan jangan banjir, jangan ini, jangan gitu, nanti ngecor dihalang-halangi. Nah, ini bagaimana site installation kita supaya kita pasti dalam pekerjaan ini. Nah, ini adalah pertanyaan pertama. Selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah mengenai testing commissioning. Ini adalah akhir satu proyek, adalah melakukan testing commissioning. Pertanyaannya kaitannya dengan non-conformance, ya, non-conformance dari perencana yang melakukan pengawasan berkala pun ada di sini. Nah, apa kaitannya sama testing commissioning? Karena penutupan dari testing commissioning ini semua data akan dimasukkan untuk SLS. Nah, maka ini adalah pertanyaan kedua yang Anda dimohon untuk mengisi dan menjawab. Ya, jadi open paper saja, Anda bisa menjawab dengan singkat kata, Anda bisa menjelaskan dengan panjang lebar. Ini semua akan berpengaruh pada nilai-nilai yang nanti Anda ingin sasar dari pelatihan-pelatihan ini. Lanjut. Nah, maka kita, ini adalah terakhir ya, pertanyaan ketiga. Ketentuannya ya, di 2018 ya, kita harus melakukan dengan BIM. Ya. Nah, pada saat kita harus menjalankan dengan BIM, BIM itu kita sudah tahu ya, itu ada di 300 sampai di berapa, lot berapa sampai lot berapa. Nah, tentunya karena saudara semuanya adalah anggota MK dan semuanya ada di sini, ya tentunya harus tahu ya mengenai ketentuan ini. Apa yang menjadi catatan Anda? Apakah Anda sudah bisa menjalankan itu atau Anda mengalami kesulitan? Atau apa usulannya terkait ini? Ya, karena di sini memang pertanyaan ketiga ini memang akan banyak mengukur ya kepada anggota-anggota kita. Apakah pada saat teknologi ini didorong sama PU ya menjadi teknologi yang advance ya. Ini kita sebagai anggota HAMKI bagaimana keterimaannya. Nah, ini adalah sesuatu yang baik ya yang ingin kami tangkap dari Bapak-bapak peserta webinar ini. Nah, jadi mohon penulisannya juga baik dan lengkap ya, dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Sehingga kita bisa melihat sebagai manajemen dari asosiasi ini, bagaimana kelanjutan kita, bagaimana sertifikasi-sertifikasi kita, supaya nanti teman-teman bisa menggunakan sertifikat ini, dan HAMKI menjamin bahwa pemegang sertifikat ini adalah memang mereka-mereka yang layak, ya, benar. Ya. Itu saya kira
Nah, mungkin kalau ada pertanyaan, ya silahkan saya siapkan waktunya. Terima kasih, Pak Julian. Yuk masuk. Terima kasih. Terima kasih, Pak Asdaryanto, atas presentasinya. Cukup menarik dan sangat informatif terkait dengan PKB atau pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ada beberapa poin yang kami catat. Satu adalah perpanjangan SKA harus mengisi PKB. Ini sudah mutlak, jadi nanti setelah habis tahun 2021 untuk perpanjangan rekan-rekan semuanya harus mengisikan PKB. Pengisian PKB tentunya nanti akan dijelaskan dengan jelas oleh pemateri yang kedua, bagaimana dan apa saja yang bisa menjadi nilai dari PKB tersebut. Baik, tujuan daripada PKB ini adalah satu adalah ya, pengembangan profesi yang benar-benar terukur, ya, benar yang terukur. Kedua adalah peningkatan kompetensi. Ini sangat penting bagi pelaku-pelaku dunia konstruksi, karena ini adalah merupakan tuntutan, bukan hanya tuntutan dalam negeri, tapi di luar negeri pun sudah diberlakukan sejak lama. Jadi sebetulnya di Indonesia sedikit ada keterlambatan, tapi tidak apa-apa lah. Ini menjadi momen yang baik sekali untuk manajemen profesi konstruksi. Nah, output yang harus kita jalankan adalah membuat satu tulisan atau laporan yang nantinya ada mempunyai nilai KUM. Jadi kalau dalam 3 tahun itu nilainya harus mencapai 120, berarti setiap bulan kita harus setiap tahun kita harus mengumpulkan sekitar 40. 40 itu saya kira kalau Anda sebagai katakanlah sebagai project manager atau apa, setiap kegiatan yang terkait dengan kegiatan konstruksi bisa Anda catatkan sebagai perolehan KUM. Nanti lebih jelasnya di materi pemateri kedua akan jelas apa saja yang bisa Anda catat. Baik, ada 3 pertanyaan dari Pak Asdaryanto tadi. Dan ini merupakan persyaratan kami dari HAMKI. Kami akan mengeluarkan e-sertifikat, ya, e-sertifikat kepada para peserta, bagi para peserta webinar ini. Anda harus menjawab pertanyaan itu secara tertulis dan dikirimkan kepada HAMKI. Nanti link untuk email akan kami sampaikan melalui chat. Bisa Anda catat, Anda sampaikan itu. Pertanyaannya sederhana, 3. Kami beri batas waktu sampai dengan hari Senin. Hari Senin, tanggal 28 kalau nggak salah ya. Jadi ada waktu 3 hari untuk menjawab itu. Kami baru akan melihat absen dan jawaban Anda akan kami bisa berikan e-sertifikat. Baik, saya kira itu mungkin kami persilakan pada rekan-rekan kalau ingin bertanya. Kami pertanyaannya hanya saya batasi mungkin 3 atau 5 pertanyaan saja. Bisa ditanyakan langsung kepada Pak pemateri. Silakan yang mau bertanya angkat tangan dan membuka mute pada mic-nya. Silakan. Mohon dibantu dari admin untuk melihat dari chat mungkin. Apakah saya informasikan lagi apakah ada dari para peserta ada yang ingin bertanya? Kami persilakan untuk membuka mic dan mengacungkan tangannya agar kami bisa lihat.
Apa betul dari Ratna Harita Eka Sari ingin bertanya? Ini salah dek, maaf dek, gini dek. Silakan, kalau ingin bertanya silakan. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya, akan kami tutup. Kami akan langsung menuju ke sesi kedua. Tapi tetap saya sampaikan kepada rekan-rekan untuk nanti mengisi absen di chat. Yang kedua, menjawab pertanyaan ini nanti bisa dikirimkan by email. Yang ketiga adalah materi dari materi seminar ini akan kami sampaikan nanti, kami upload di chat, jadi siapapun nanti bisa untuk download. Ada pertanyaan dari Pak Thomas ya, Pak Thomas Sunarto ya. Apa betul? Silakan Pak, langsung Pak sebelum kami tutup. Ke acara berikutnya silakan Pak disampaikan. Speakernya diaktifin. Ya Pak, selamat siang Pak. Sudah bisa dengar suara saya? Saya hanya memastikan Pak, saya belum punya, bukan sebagai anggota ya. Jadi apakah dengan menjawab pertanyaan itu bisa mendapatkan sertifikat? Itu aja Pak. Terima kasih. Jadi kita akan berikan sertifikat kepada semua yang hadir, Pak. Jadi semua yang hadir di sini kita akan berikan sertifikat apabila menjawab pertanyaan itu, Pak. Jadi ini ada pertanyaan pada sesi 1, nanti juga ada beberapa pertanyaan di sesi 2. Nah itu nanti kalau itu semuanya lengkap terjawab, Bapak semuanya akan dapat sertifikat pada syarat-syarat itu. Jadi tidak terkait sebagai anggota HAMKI. Karena ini open seminar. Terima kasih. Ada lagi? Silakan kalau ingin ada yang bertanya, silakan. Apa, Pak? Ya Pak, saya dari Cakra Manggilingan Pak. Tanya saja Pak, ada ketentuan PUPR yang mana yang MK, yang mana yang tidak. Ada batasan dari luasan, ada batasan dari harga, dan ada batasan dari kerumitan. Jadi kira-kira itu jawabannya. Terima kasih. Ada lagi yang nanya? Dari Cakra Manggilingan, silakan. Dari Cakra Manggilingan tadi siapa itu? Silakan Pak. Ya, saya Pius Agung Wibowo Pak dari Cakra Pak. Tadi saya dengar itu kaitannya dengan SKA Pak. SKA itu kalau misalnya habis bisa dipakai sampai dengan Desember tahun ini Pak. Tapi biasanya kendala kami itu di lapangan itu dengan panitia itu dia nggak mau terima itu Pak. Jadi kalau udah habis ya dinyatakan habis. Itu bagaimana cara menghadapi menyikapinya Pak ya? Terima kasih Pak.
sertifikat ini kan habis tidak habis, nanti silakan saja diinikan kepada Hamki. Hamki akan membantu Bapak-Bapak pada sertifikat yang habis apabila mengalami kendala. Ya, jadi sertifikat ini kalau habis itu tetap harus kita mengisi sesuatu. Nanti itu di dalam pengendalian PUPR. Nah, jadi LPJK ini akan disahkan sekitar bulan Mei, maka proses SK itu akan jalan, Pak. Jadi nanti hanya perpanjangan, Pak, tidak ada neko-neko dulu, ya. Itu akan diperpanjang semuanya sehingga nanti akan terkumpul seluruh SKA. Nah, baru nanti akan dikelirkan oleh PUPR. Tapi bahwa itu harus mengisi PKB, mengisi kompetensi, saya kira iya. Ya. Nah, jadi siapkan saja seperti biasanya kita memperpanjang SKA. Ya. Jadi kira-kira begitu, Pak, jawabannya sementara. Sebab kalau SKA ini habis itu terus nggak bisa dipakai lagi, ya kita jadi gelandangan semua nanti. Kira-kira gitu, Pak. Nggak bisa cari makan. Oke, ada lagi, Pak. Silakan. Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, saya kira sesi tanya jawab ini kami tutup dan kami lanjutkan berikutnya akan dibawakan oleh. Mohon maaf, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Insinyur Asdaryanto Asmuji atas presentasinya pada siang hari ini. Dan kami akan lanjutkan pada materi yang kedua, pada presenter yang kedua, yaitu Pak Astra, Insinyur Astra Ibrahim Ensring untuk memberikan presentasinya. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada Pak Astra, Pak Insinyur Astra untuk menyampaikan materinya. Silakan, Pak. Selamat siang. Silakan Pak Astra. Terima kasih Pak Juliar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sesi kedua ini yang akan disampaikan adalah hal-hal yang lebih sederhana atau lebih membumi, lebih mudah dipahami untuk bagaimana kita secara realistik melaksanakan kegiatan PKB mandiri ini. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Asdaryanto bahwa PKB ini adalah sarana bagi kita untuk meningkatkan profesionalisme kita yang memang saat ini itu sudah menjadi tuntutan daripada dunia konstruksi. Jadi tuntutan pelayanan kepada masyarakat, tuntutan pelayanan kepada pemerintah, tuntutan pelayanan kepada swasta, dan sebagainya. Perlu kita sadari, atau saya bisa katakan bahwa hal yang selama ini menurut pengamatan kami kurang disadari oleh teman-teman teknisi manajemen konstruksi adalah bahwa PKB ini bukan sesuatu yang perlu dipandu oleh suatu sistem lain, tetapi sesuatu yang harus dimulai oleh para individu tenaga ahli manajemen konstruksi sendiri. Sehingga lebih mudah kita menggunakan istilah sebenarnya adalah PKB mandiri. Mungkin kita akan masuk kepada materi. Silakan.
Ya, jadi terkait perancangan Permen PUPR tentang pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Untuk sesi kedua ini judul yang kita tampilkan adalah tata cara penilaian PKB dan bakuan kompetensi terkait. Ini maksudnya adalah bagaimana tata cara penilaian PKB itu sendiri dan bagaimana bakuan kompetensi yang ada di dalam dunia manajemen konstruksi yang tentunya menjadi bagian kompetensi yang diwajibkan di dalam asosiasi HAMKI ini. Ya, kita lihat bahwa pengembangan keprofesian berkelanjutan ada semua aspek yang terkandung dalam bakuan kompetensi terkait. Pengertiannya dulu, kompetensi adalah kemampuan kerja individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Saya mohon maaf ini kedengaran seperti kuliah, tapi saya kira memang kita perlu ke basic dulu agar kita nanti lebih mudah memahami dan menjalankan apa yang menjadi tuntutan bagi kita untuk melaksanakan PKB ini. Sedangkan bakuan kompetensi adalah perangkat atau standar kompetensi, kurikulum berbagai konsep kompetensi, materi uji kompetensi yang dibuat dalam penyelenggaraan pelatihan. Menjadi prasyarat bagi seorang ahli yang wajib dimiliki oleh pelaku dari tenaga ahli manajemen konstruksi. Kemudian pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah pengembangan dari kompetensi yang dilakukan tenaga ahli itu untuk kebutuhan kebutuhan bertahap yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitasnya. Di apa yang ada dalam HAMKI, bakuan yang dirangkum dalam HAMKI adalah ada 10 macam bakuan yang tentunya dari macam-macam masing-masing bakuan ini sebenarnya secara praktek sudah kita lakukan. Seperti yang pertama adalah kita perlu mengetahui bagaimana filosofi tentang proyek konstruksi. Kemudian kita juga perlu mengenal bagaimana praktik LMK khususnya di Indonesia dan secara umum di dunia ya. Kemudian yang ketiga pengelolaan jadwal waktu proyek. Ini suatu kendala menjadi general dan ini adalah waktu. Inti daripada persoalan ini adalah bahwa dengan keterbatasan sumber daya dan anggaran, kita sebagai insan manajemen konstruksi harus dapat atau harus mampu untuk mencapai hasil maksimal yang sesuai dengan jadwal. Ini hal yang paling sering terjadi saat ini dan saat-saat sebelum ini bahwa kita bisa sebut hanya berapa persen proyek yang benar-benar berhasil tepat waktu. Hampir setiap persoalan di akhir tahun kita lihat bahwa ada permintaan perpanjangan waktu, 30 hari, 60 hari, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah pengelolaan biaya proyek. Intinya adalah dengan keterbatasan sumber daya dan waktu, bagaimana kita dapat menyelesaikan sesuai dengan anggaran yang disetujui. Jadi hal kedua yang sering kita hadapi di lapangan adalah terjadi pembengkakan anggaran yang tidak terkontrol dengan baik secara bertahap sejak awal. Nah, di dalam pendidikan atau pelatihan-pelatihan dilakukan HAMKI, ini kita diberikan beberapa trik untuk mempunyai peringatan dini mengenai anggaran ini bila mana terjadi ada pergeseran anggaran. Kemudian pengelolaan kualitas proyek, intinya adalah dengan keterbatasan waktu dan biaya kita tetap bisa mencapai kualitas yang sesuai dengan rencana. Kemudian kompetensi yang keenam adalah mengenai manajemen risiko proyek. Kalau yang 1 sampai dengan 5 itu sudah jamak kita lakukan. Yang dari hasil pengamatan kami terhadap
dunia manajemen konstruksi atau teman-teman manajemen konstruksi adalah justru kita masih sangat lemah di dalam menilai atau melakukan suatu risk assessment. Bagaimana kita menangani suatu manajemen dari risiko proyek. Ini pun di dalam pelatihan-pelatihan HAMKI akan diberikan kepada kita penjelasan-penjelasan dan bagaimana menanganinya. Kemudian yang ketujuh adalah mengenai pengelolaan K3L proyek. K3L saat ini kita lebih mengenal dengan istilah sistem manajemen K3 konstruksi. Itu yang secara resmi istilahnya seperti itu. Di HAMKI pun sudah dikembangkan tata cara untuk mengendalikan dan mengawasi, monitoring dan evaluasi secara computerized. Dan hal yang kurang disadari saat ini adalah bahwa pelaksanaan K3 itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada saat konstruksi berjalan, tetapi menurut peraturan K3 itu sudah harus ditangani pada saat perencanaan. Kita masih lihat bahwa produk-produk perencanaan dari konsultan-konsultan perencana saat ini belum memasukkan telaah K3 belum ada biaya yang masuk dalam item K3 sehingga sebenarnya tidak banyak suhu dan sebagainya untuk itu. Terlebih-lebih lagi seperti disampaikan Pak Asdaryanto tadi bahwa COVID ini mempunyai dampak atau pengaruh yang sangat besar terhadap pembiayaan. Yang ke-8 adalah pengelolaan pengadaan proyek. Ini adalah terkait dengan procurement. Kita juga kadang-kadang agak lemah di procurement. Kenapa? Karena ahli-ahli kita terbiasa untuk memulai proyek pada saat sudah menjalani masa konstruksi. Kita kurang banyak mempelajari mengenai tata cara penyusunan atau tata cara pengendalian pelaksanaan pengadaan. Kebanyakan teman-teman dari manajemen konstruksi itu mengandalkan bahwa urusan procurement itu adanya di konsultan perencana. Padahal tidak seperti itu ya, karena sebab kita sebagai manajemen konstruksi saat ini itu kita tahu bahwa kita mengendalikan proyek itu atau konstruksi itu sejak dari masa perencanaan atau masa prakonstruksi. Kemudian yang ke-9 adalah mengenai pengelolaan organisasi dan SDM proyek. Di sini ada dua macam organisasi, yaitu yang pertama organisasi proyek adalah stakeholder yang terlibat dalam keaktifan pelaksanaan proyek. Bagaimana kita memanage owner, bagaimana kita memanage para konsultan yang pada saat prakonstruksi, bagaimana kita memanage perencana, AMDAL, QS dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita memanage pelaksanaan konstruksi terhadap kontraktor, subkontraktor, fabrikator, spesialis dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita memanage atau berinteraksi dengan instansi pendamping seperti PUPR, regulator maupun kalau di misalnya proyek rumah sakit kita mengenal bahwa user itu adalah hal yang sangat terpisah dan sangat mempunyai dominasi yang kuat terhadap hasil dari perencanaan maupun dominasi di dalam saat pelaksanaan konstruksi. Kemudian pengelolaan organisasi yang kedua adalah organisasi tim MK sendiri. Bagaimana kita memanage suatu tim, di mana konstelasi personilnya terdiri atas pimpinan tim, TL atau KTL, kemudian tenaga ahli, struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, elektronika, dan sebagainya. Kemudian kita ada inspektor dan ada surveyor. Kemudian kita ada tenaga penunjang, CAD operator, BIM operator, office manager, admin proyek, dan sebagainya. Sebenarnya di dalam pelaksanaan proyek yang besar, yang dalam skala besar dan lebih rumit, pembagian tenaga ini menjadi sangat lebih mendetail lagi.
Mungkin nanti akan kita lihat pada bagian tabulasi dari perhitungan KUM. Kemudian yang 10 adalah ini termasuk bakuan yang baru diadopsi oleh HAMKI karena sebelumnya green building ini belum menjadi epistem dunia desain dan konstruksi yang saat ini memang benar-benar hampir semua owner menginginkan bahwa penerapan green building pada fasilitas mereka sudah dilaksanakan. Apakah itu untuk mengejar satu tingkat sertifikasi atau non sertifikasi, tetapi mereka tetap menginginkan sebab sebagaimana kita ketahui segi kenyamanan dan segi efisiensi itu kuncinya ada di green building. Jadi itulah kira-kira ada 10 macam kompetensi yang kita kenal atau apa namanya bisa kita dapatkan ketika kita berada dalam asosiasi HAMKI. Kemudian bagaimana dengan PKB? PKB adalah pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh HAMKI sesuai tuntutan pengetahuan dan kompetensi yang terus mengalami perkembangan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan profesionalitas anggotanya. Jadi PKB sendiri untuk masing-masing jenis profesi di dunia konstruksi ataupun di luar dunia konstruksi itu mempunyai spesifikasi tersendiri. Tentunya misalkan di dalam dunia konstruksi PKB untuk pengembangan daripada tenaga ahli yang bergerak di bidang perencanaan berbeda dengan pengembangan profesi. Untuk PKB HAM 5 garing PRT garing M garing 2015. Kemudian melalui PKB ini tentunya akan terwujud tenaga ahli manajemen konstruksi yang profesional memiliki ilmu pengetahuan dan kompetensi. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah bahwa ketika PKB ini tidak dijalankan, sebenarnya teknisi-teknisi kita akan stuck pada pengetahuan atau kompetensi yang terakhir mereka dapatkan. Sehingga yang terjadi adalah bahwa epistem dunia desain dan konstruksi itu bertumbuh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan para teknisi untuk meningkatkan dirinya. Anggaplah seperti ini. Kita tahu bahwa BIM sudah sangat berkembang saat ini sebagaimana tadi Pak Asdarianto menceritakan. Tetapi kalau jujur kita melihat ada berapa persen sih di dalam tenaga ahli manajemen konstruksi yang sudah mulai menggunakan BIM atau mulai memanfaatkan BIM sebagai teknologi yang digunakan dalam melakukan pekerjaannya. Tentu kita tahu bahwa sangat sedikit sekali. Sejauh apa kita mengenal yang namanya green building? Sejauh apa yang kita mengenal yang namanya building automation system dan sebagainya? Nah, dengan adanya PKB, hal-hal seperti itu akan terus berkembang sejalan dengan terbitnya epistem baru, sehingga kita tetap benar-benar akan tetap update. Engineer kita akan tetap update. Kemudian tujuan PKB adalah untuk meningkatkan kualitas dan tujuan khususnya, tujuan khususnya ada 4, yaitu memfasilitasi tenaga ahli untuk mencapai standar kompetensi, memfasilitasi tenaga ahli untuk memutakhirkan pengetahuan. Yang tadi saya maksud memutakhirkan pengetahuan dan kompetensi. Bukan menjadi engineer yang ketinggalan zaman seperti itu. Kemudian memotivasi tenaga kerja untuk memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas pokok secara profesional. Kemudian yang keempat adalah ketika kita menjalankan atau mulai secara kontinu menjalankan PKB, maka secara otomatis ini bisa diterangkan panjang lebar, tapi secara otomatis akan mengangkat citra, harkat dan martabat daripada seorang teknisi atau ahli dari manajemen konstruksi. Ini adalah satu bentuk yang mudah sekali dimengerti tentang bagaimana sebenarnya kita mendapatkan atau mempertahankan SKA.
ketika kita mendaftar sebagai anggota HAMKI atau kita sudah menjadi anggota HAMKI, maka kita akan terregister di dalam asosiasi HAMKI. Bagi yang baru tentu akan mengikuti pelatihan bakuan. Nah, dari pelatihan bakuan itu kemudian ada ujian. Dari ujian itu kemudian bisa disusun oleh pihak HAMKI, akan disusun berkas permohonan SKA dan perpanjangannya yang akan dikirimkan kepada LPJK untuk diverifikasi teknis, kemudian melalui juga proses assessment, khususnya untuk mendapatkan strata utama, itu akan diajarkan pengujian dan assessment langsung oleh asesor dari LPJK. Kemudian di dalam kompetensi, dari 10 kompetensi yang diterangkan tadi, kita tahu bahwa di dalam strata SKA kita ada 3 macam, muda, madya, dan utama. Materi yang diberikan kepada peserta pelatihan untuk strata muda tetap berada dalam 10 kompetensi itu, tetapi pada level kedalaman yang LAD-nya basic. Kemudian pada saat akan naik pada strata madya tentu kompetensinya juga tetap 10, tetapi materinya itu, kedalaman materinya itu meningkat. Begitu juga pada saat akan mengambil tingkat utama dan seterusnya mempertahankan tingkat utama itu, tentu dengan kedalaman yang jauh lebih tinggi. Hanya ada cara lain yang lebih mudah, adalah dengan mengakses address yang kita lihat di layar. Dari sana kita bisa mendapatkan account langsung dari LPJK untuk kita bisa mendaftarkan langsung hasil dari atau isian daripada pengajuan KUM kita. Walaupun bersama dengan itu kita tetap mengajukannya kepada HAMKI. Dan ketika kita sudah mempunyai account itu, kita bisa mengecek langsung tabungan-tabungan KUM kita, sehingga kita bisa lihat kita masih kekurangan berapa dan sebagainya sampai dengan batas tahun ini atau sampai dengan batas 2001 nanti. Tadi Pak Asdaryanto menjelaskan juga bahwa kita sampai dengan 2001, ada kalau nggak salah ada pertanyaan dari Pak Thomas Sunarto tadi ya. Pak Thomas Sunarto ini kawan saya, jadi salam Pak Thomas Sunarto ya. Tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana dengan SKA sampai dengan akhir tahun. Ya betul, SKA kita dapat diperpanjang sampai dengan akhir tahun, meskipun misalkan habis di bulan Maret atau bulan April. Tetapi jangan lupa bahwa ketika awal 2022 nanti kita akan melakukan perpanjangan, kita harus punya cukup tabungan KUM. Artinya apa? Mungkin sekarang kita sudah terlambat untuk memulai program PKB mandiri kita. Tetapi itu tidak ada salahnya, kita harus mengejar mulai dari sekarang, mengupayakan itu, melakukan pendaftaran ke alamat yang kita lihat di layar, untuk kita bisa memastikan bahwa nanti pada saat akhir tahun 2021, kita sudah siap, tabungan kita sudah cukup untuk melakukan perpanjangan atau bahkan untuk misalnya naik strata. Nah, di manajemen konstruksi ada 5 jalur atau 5 kategori untuk melakukan PKB. Kategori yang pertama adalah kategori pengembangan diri, adalah upaya tenaga ahli meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan, kegiatan kolektif tenaga ahli dan dapat meningkatkan kompetensi. Intinya adalah yang pertama ini adalah KUM yang kita dapatkan dari hasil kita belajar, mengikuti seminar, mengikuti pelatihan, mengikuti kuliah dan sebagainya. Itu mempunyai nilai KUM yang akan kita lihat dalam tabulasi KUM. Kemudian kategori yang kedua adalah karya inovatif. Seorang teknisi manajemen konstruksi mestinya sejalan dengan berjalannya waktu dan peningkatan kebutuhan daripada efektivitas dan efisiensi dalam dunia konstruksi.
maka diperlukan inovasi, diperlukan temuan-temuan atau ide-ide baru bagaimana caranya kita melaksanakan pekerjaan kita dengan lebih efisien, lebih mudah, terutama pada saat sekarang dunia IT sudah demikian tinggi, dan terutama lagi kita banyak terbantu segi positif daripada adanya pandemi COVID ini. Ternyata kita bisa lebih banyak bermain dengan yang namanya gadget, bermain dengan teknologi IT dan sebagainya. Kemudian jalur yang ketiga atau kategori yang ketiga adalah publikasi ilmiah. Ini kita bisa merupakan karya-karya tulis. Jadi apa yang kita dapatkan di lapangan atau apa yang kita dapatkan dari literatur atau apapun, itu akan menimbulkan, memberikan kepada kita pemikiran-pemikiran baru yang mungkin menjadi suatu karya tulis. Yang penting adalah bahwa karya tulis ini apakah dimuat di majalah yang relevan dengan dunia konstruksi, apakah dimuat di majalah universitas, atau dimuat dalam majalah asosiasi dan sebagainya. Yang jelas bahwa ada evidence, ada bukti bahwa barang itu benar-benar telah diterbitkan. Maka dari jenis-jenis penulisan, tingkat besarnya tulisan, lamanya menulis dan sebagainya, itu juga memberikan nilai-nilai hukum yang berbeda. Itu jalur yang ketiga. Sekarang untuk jalur yang keempat adalah kegiatan utama profesional. Jadi kegiatan utama profesional adalah bahwa di dalam kita melakukan pekerjaan kita, jadi begini. Bekerja, katakan dalam setahun dia tidak bekerja. Tetapi bagi mereka yang bekerja tentu kompetensinya naik. Jadi sebenarnya kita bisa katakan bahwa tidak ada kompetensi yang flat. Ketika kita nganggur itu kompetensi kita akan turun, dan ketika kita aktif dalam bekerja kompetensi kita akan naik. Sehingga kegiatan utama profesional sendiri dari jenisnya dan macam-macam tingkatan kerjanya itu bisa mempunyai nilai-nilai hukum yang dapat diajukan sebagai PKB. Kemudian yang kelima adalah pembinaan profesi. Ini intinya adalah bahwa apa yang kita dapatkan, kemudian kita share kepada pihak lain, kita membawakannya dalam suatu seminar, atau kita membawakan dalam suatu diskusi, atau kita berbagi dalam workshop dan FGD, itu semua punya nilai-nilai yang bisa dijadikan nilai kum untuk menambah tabungan kita sebagai bukti PKB mandiri kita. Nah, bagaimana kita menakar hasil capaian PKB mandiri dengan kum? Yang pertama, pengertian kum. Masih banyak teman-teman juga yang masih belum familiar dengan apa sih sebenarnya kum. Ada yang mengatakan, oh itu kum adalah singkatan dari kumulatif, tapi sebenarnya bukan begitu. Kum dalam kamus bahasa Indonesia adalah angka atau nilai atau kredit atau poin atau skor. Jadi kum ini adalah satu kata yang dalam konteks kita itu mengandung arti angka kredit. Begitu juga di dalam dunia education dan profesion lain, kum itu mengandung arti angka kredit. Kemudian bagaimana dengan nilai kum? Setiap jenis kegiatan PKB mempunyai nilai kum. Yang besar nilai kum dari masing-masing kegiatan PKB ditetapkan dalam tabulasi nilai kum. Nah, tabulasi nilai kum pada setiap asosiasi atau setiap jenis pekerjaan tentunya berbeda-beda. Pengumpulan nilai kum untuk strata SKA tenaga ahli. Pengumpulan nilai kum. Jadi setiap kali seorang tenaga ahli melakukan kegiatan, dia perlu untuk segera melakukan pencatatan dalam logbook. Caranya adalah dengan mulai mengisi formulir permohonan. Di dalam formulir permohonan itu satu halaman formulir permohonan isinya adalah satu kegiatan yang tentunya perlu dilampirkan dengan evidence atau bukti-bukti pelaksanaan kegiatan. Wah, ini macet. Ya, formulir permohonan ini dapat kita lihat pada
Maaf. Pengisian formulir permohonan ini dapat kita lihat pada contoh yang akan ditampilkan. Dan untuk saya ulangi kembali bahwa untuk setiap kegiatan kita harus langsung mengisi. Jadi akan sangat sulit jika kita menumpuk-numpuk beberapa kegiatan tanpa melakukan pencatatan. Kemudian kita menganggap bahwa oh nanti setelah 3 bulan sekali akan saya isi. Kesulitan pertama adalah apa? Kita kehilangan evidence-nya. Kedua adalah bahwa kita kehilangan cara bagi para verifikator dan asesor untuk men-trace kegiatan kita itu. Dan ketika trace-nya tidak diketemukan, maka bisa saja bahwa nilai KUM itu tidak diakui. Ya, bisa tuh ya. Oh ini sudah ya. Ya. Kemudian bagaimana dengan pengisian logbook? Jadi formulir permohonan disubmit ke Badan PKB Hamki. Ini adalah prosedurnya mudah sekali dimengerti. Untuk diverifikasi. Dan kemudian dari hasil verifikasi yang dianggap disetujui, itu akan, kalau dulu asosiasi punya legalitas untuk mengakui itu, tapi saat ini legalitasnya akan diakui ketika dilakukan oleh LPJK. Untuk perpanjangan maupun kenaikan strata, maka tabungan nilai KUM diperlukan seperti disampaikan Pak Daryanto tadi adalah 105 dalam 3 tahun. Kita tahu bahwa masa SKA kita itu berlangsung selama 3 tahun atau berlaku selama 3 tahun. Atau dengan kata lain 35 nilai KUM dalam 1 tahun. Atau kalau kita seperti tadi disampaikan oleh Pak Juliar bahwa ketika kita memasukkan nilai-nilai KUM kita belum tentu semuanya disetujui, maka tidak ada salahnya kita berupaya supaya mempunyai nilai 40 dalam 1 tahun. Kemudian bagaimana dengan legalisasinya? Setelah permohonan lulus dalam verifikasi di PKB Hamki, maka oleh Sekretariat Hamki akan diteruskan ke LPJK, dan di sana itu akan diverifikasi dan khusus untuk kenaikan dari strata madya ke strata utama itu akan dilakukan assessment dan pengujian oleh asesor dari LPJK. Ini adalah tadi kami sampaikan bahwa ada 5 kategori untuk pengambilan nilai KUM. Yang pertama untuk pengembangan diri, bisa kita lihat di sana ada pendidikan keahlian, pendidikan jarak jauh, khusus dan sebagainya. Ada 10 item yang mempunyai nilai-nilai KUM tergantung pada tingkatan event yang kita ikuti. Untuk pengisian seperti ini tentunya bisa dibantu juga oleh staf sekretariat dari Hamki atau dari staf PKB Hamki. Yang kategori kedua adalah karya inovatif. Apakah kita ikut membantu perancangan undang-undang, apakah kita ikut membuat buku pedoman dan sebagainya. Kita bisa lihat sendiri ada 10 hal yang bisa diakui atau bisa digolongkan sebagai karya inovatif yang berhak untuk diajukan KUM-nya dengan angka-angka seperti yang kita lihat pada tabulasi ini. Kemudian yang ketiga, kategori ketiga adalah publikasi ilmiah. Ini yang tadi kami sampaikan mengenai menulis. Kita menulis buku atau menulis artikel, menulis program, menyusun program, dan sebagainya. Itu masing-masing juga mempunyai gradasi dan angka-angka nilai-nilai KUM. Kemudian yang keempat adalah untuk kegiatan utama profesional. Ini adalah yang terkait langsung dengan pekerjaan kita sebagai pengurus asosiasi bidang konstruksi, kemudian panitia. Jadi kalau kita jadi pengurus
bidang lain tentu tidak bisa kita ajukan sebagai KUM ya. Ketika kita masuk di misalkan seorang anggota HAMKI, dia juga menjadi pengurus di HAKI misalnya, atau asosiasi lain yang masih relevansinya dari dunia konstruksi, itu dapat. Kemudian jabatan-jabatan kita sendiri yang kita lakukan di lapangan sebagai kepala proyek, kemudian sebagai tenaga ahli K3, tenaga ahli aplikasi BIM, tenaga ahli procurement, tenaga ahli scheduler, tenaga ahli QS, dan seterusnya, sampai dengan komputer operator dan sebagainya, pada gradasi-gradasi tertentu juga mempunyai masing-masing nilai KUM. Kemudian yang kelima adalah mengenai pembinaan profesi. Ini adalah yang dimana kita memberikan sharing tentang apa yang kita dapatkan atau apa yang sudah kita peroleh dalam pekerjaan kita. Di mana kita bisa menjadi pengajar, mungkin mengajar di universitas atau di politeknik, atau mungkin mengajar di satu instansi. Misalnya ada instansi, contohnya seperti PT KAI Kereta Api misalnya, bisa saja meminta ahli-ahli manajemen konstruksi untuk, karena mereka sedang banyak kegiatan pembangunan, tentu banyak sekali karyawan baru yang ditugaskan sebagai pelaksana proyek, itu mereka melakukan pembimbingan, bisa diminta oleh dunia konstruksi. Pada saat itu kita berhak juga untuk mendapatkan KUM. Termasuk kalau jadi saksi asli juga ada nilai KUM di sana. Ini adalah satu contoh yang kita lihat saat ini adalah untuk satu kegiatan. Ya. Kita lihat bahwa ada tanggalnya dan sebagainya, jenis dan yang di bawah itu adalah kategori, apakah kategori 1 atau kategori 2, ketiga, dan seterusnya. Nanti ini bisa dipelajari lagi dan bisa diskusikan dengan staf HAMKI. Ini adalah contoh dari logbook HAMKI. Jadi setiap satu lembar yang tadi, setiap lembar yang seperti ini itu diisi satu baris pada logbook yang sebelah kanan. Sehingga pada bagian kanan bisa terjumlah angka tertentu. Maaf. Ini bisa kita hitung sendiri, atau ketika kita sudah mempunyai account, kita bisa melihat langsung apa yang ada di LPJK atau hasil yang ada di LPJK. Kita bisa melihat sendiri tabungan kita sudah berapa dan sebagainya. Itulah tadi sebenarnya inti daripada yang kami sampaikan. Di sini kami juga mempromosikan bahwa ke depan kami akan secara rutin melakukan seminar-seminar yang kami harapkan bisa tetap Bapak dan Ibu sekalian mengikuti. Kita akan mengupas lebih dalam mengenai green building, kemudian mengenai BIM, kemudian mengenai Building Automation System, BAS, kemudian mengenai SMK3 atau SMK3 konstruksi, kemudian mengenai GAP. Mengenai green building, kita tahu bahwa ada 6 prasyarat atau 6 kategori penilaian green building. Kemudian bagaimana menghitungnya, bagaimana pengumpulan nilai untuk mendapatkan misalnya platinum, bagaimana untuk mendapatkan gold, silver, dan seterusnya. Itu akan kita kupas pada saat seminar atau webinar kita mengenai green building. Kemudian kita juga akan bawakan seminar mengenai BIM. Di sana kita akan melihat, pertama tentu akan diperkenalkan kepada kita bahwa apa sih sebenarnya anatomi daripada BIM itu sendiri. Seperti apa sih pengertian dari BIM, bagaimana BIM dalam perencanaan, bagaimana BIM dalam manajemen konstruksi, bagaimana BIM dalam pelaksanaan konstruksi.
dan perangkat-perangkat apa saja yang dibutuhkan agar kita bisa melaksanakan teknologi BIM dalam proyek kita. Termasuk bagaimana kita mensiasati seperti yang Pak Asdaryanto sampaikan tadi bahwa dengan syarat 2.500 meter square dengan 3 lantai, kita sudah diwajibkan menurut undang-undang atau menurut peraturan untuk menggunakan BIM. Hal-hal seperti ini akan kita kupas dalam seminar mengenai BIM. Kemudian kita juga akan memberikan seminar mengenai BAS atau BAS atau Building Automation System. Di mana ini memang sangat rumit sekali. Bukan hanya di dunia MEP, tapi akan terkait langsung juga dengan arsitektur dan sebagainya. Kemudian kita juga akan berikan seminar mengenai K3 konstruksi, terutama bagaimana sebenarnya kita menjalankan K3 itu ketika masih dalam masa perencanaan. Kemudian bagaimana K3 itu pada masa konstruksi. Kemudian bagaimana K3 itu pada saat pasca konstruksi atau pada saat building operation. Ini semua sudah harus dimulai dari tahapannya, harus dimulai dari saat kita masih dalam proses desain. Nah, kemudian untuk pelaksanaannya, misalkan bagaimana kita dengan sistem gadget atau dengan memudahkan kita untuk berupaya mencapai zero accident. Kemudian hal yang masih juga cukup baru dalam dunia konstruksi kita adalah mengenai gender action plan. Jadi di dalam dunia konstruksi, ketika kita berbicara tentang gender, itu bukan hanya tentang pria dan wanita, tapi tentang lebih banyak jenis manusia yang mempunyai kebutuhan tertentu atas fasilitas bangunan. Orang tua misalnya, orang cacat misalnya, kemudian ibu hamil misalnya, ibu menyusui, anak dan sebagainya. Ini juga adalah hal-hal yang perlu kita lakukan dari awal, dari tahap perencanaan, kemudian apa yang terjadi di tahap konstruksi, dan apa yang akan terjadi atau apa yang akan perlu kita mitigasi pada saat building operation nantinya. Saya kira mungkin untuk hari ini, Bapak Ibu sekalian, cukup sekian presentasi kami dan promosi kami untuk webinar ke depan. Saya akan mengingatkan bahwa kita perlu mulai sekarang untuk memulai PKB mandiri kita. Sebab waktu kita hanya tinggal beberapa bulan sampai dengan akhir 2021. Saya kira demikian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kemudian salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Astra atas presentasinya. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Satu yang kami catat dari Pak Astra itu adalah kalau dulu kita mengenal 9 bakuan kompetensi untuk MK, untuk HAMKI, tapi sekarang sudah menjadi 10 bakuan kompetensi HAMKI. Ini terkait dengan masuknya Building Automation System pada kompetensi di manajemen konstruksi. Bakuan kompetensi dilanjutkan lagi adanya keharusan pengisian PKB, tidak lain daripada ingin terwujudnya tenaga ahli MK yang profesional.
ini adalah peningkatan profesi yang terukur. Jadi ini sangat penting untuk kedepannya karena menghadapi era digitalisasi, maka perlu adanya peningkatan terus-menerus kompetensi dari para profesional untuk meningkatkan diri. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Astra tentang adanya 5 jalur PKB, yaitu jalur pengembangan diri. Jadi kalau ada rekan-rekan tanya bagaimana kami harus mengisi PKB, apa kegiatan yang bisa kami lakukan untuk mengisi PKB, tentunya yang tadi disampaikan Pak Astra, dan filenya pun juga sudah nanti akan kami upload, nanti silakan di-download, di-chat, ke chat masing-masing, atau nanti kalau memang ada masalah kami akan kirimkan masing-masing ke email ya. Jadi mohon kepada para peserta untuk mengisikan emailnya, nanti akan kami kirimkan materi yang 2 materi yang dipresentasikan hari ini. Ada 5 jalur PKB, antaranya adalah pengembangan diri, karya inovatif, publikasi ilmiah, kegiatan utama profesional atau pembinaan profesi. Itu. Jadi ada 5 jalur inilah yang bisa kita gunakan untuk mengisi PKB kita. Baik, itu yang menjadi catatan kami. Sebelum kita mengakhiri presentasi webinar pada sore hari ini, saya lihat dari Pak Rudi Samosir dan dari Pak Caroline Sujana ya. Mungkin bisa dijawab langsung oleh pemateri Pak Astra. Silakan Pak Astra. Ada 2 pertanyaan. Satu dari Pak Rudi Samosir mengenai kalau kumnya sudah mencapai 120 dalam 2 tahun, apakah sudah dianggap selesai ya? Silakan, waktu dan kesempatan kami kembalikan ke Pak Astra. Iya, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi bagus sekali ya. Maksudnya begini, yang kita tahu bahwa syaratnya adalah 105 dalam 3 tahun. Artinya pada saat kita mau memperpanjang, sebelumnya kita diinformasikan bahwa 120, tapi rupanya oleh LPJK itu baru belum lama itu dirubah menjadi lebih sedikit lagi, hanya 105. Artinya kalau kita cacah dia menjadi per tahun akan menjadi 35 per tahun tentunya. Nah, di sini pertanyaannya bahwa apakah jika kita sudah mencapai nilai kum seperti itu baru dalam waktu 2 tahun misalnya, ya tentunya ini sudah cukup Pak. Karena yang kita dinilai adalah bukan tidak disyaratkan isian dalam per tahun, tapi yang disyaratkan adalah isi selama 3 tahun itu isinya berapa gitu. Adapun bahwa kita menghitung-hitung 35 nilai kum per tahun itu adalah untuk memudahkan kita sendiri, jangan sampai kita kelupaan atau kita tertumpuk tidak mengisi dalam waktu lama sehingga nanti akan ada kesulitan. Ketika kita melakukannya dengan lebih mencicil, tentunya akan lebih mudah. Saya kira mungkin begitu Pak ya. Jadi kalau kita mau nulis 120 hanya dalam tempo 2 tahun, itu sudah dapat diterima. Demikian Pak Rudi Samosir yang mungkin bisa tangkap ya. Ya, terima kasih Pak. Baik Pak Asra, ini ada minta di share ulang, di tayangan ulang adalah tampilan lagi slide ke-10 Pak. Mohon izin apakah boleh ditampilkan lagi slide ke-10 bakuan kompetensi nomor 1 sampai 3 karena tadi belum nampak. Coba ditampilkan lagi. Silakan. Ya, dari Carolina Sujana juga tadi ada pertanyaan apakah sorry saya lupa pertanyaan tadi tapi oh ya, tadi kami memberikan nanti materi ini kan akan dibagikan. Di salah satu materi itu kami mencantumkan suatu alamat email atau alamat website yang ketika kita masuk ke website itu kita akan diberikan kesempatan untuk melakukan registrasi agar kita mempunyai account PKB
langsung dengan pihak LPJK, sehingga dengan seperti itu merupakan menggunting prosedur yang panjang. Saya kira yang paling mudah bagi kita adalah ketika kita masuk ke dalam link itu. Kemudian untuk yang pertanyaan Pak Thomas Sunarto tadi ya mengenai 10 itu, tolong bisa tampilkan masuk ke presentasi lagi. Ya, oke. Turun lagi. Ya, ini ya. Oh, bukan, sebelumnya. Oh, ini ya. Ya, ini dia. Bisa buka yang halaman ini. Ya, jadi untuk 10 bakuan bisa. Jadi untuk 10 bakuan kompetensi yang pertama adalah mana sendiri. Oh ya, yang pertama adalah filosofi proyek konstruksi. Nanti Bapak bisa baca sendiri seperti apa. Oh iya, saya juga tambahkan bahwa dalam webinar kita ke depan, masing-masing dari filosofi masing-masing dari seminar ada 2 materi yang dibawakan misalnya tercampur. Tapi ini merupakan program yang akan secara rutin kita bawakan. Kompetensi yang dimaksud ini tentunya ada 3 gradasi untuk itu yang pemula, kemudian yang intermediate, dan untuk yang advance untuk bagi mereka yang masuk di strata utama. Jadi ada filosofi proyek konstruksi, kemudian yang kedua ada praktek profesional MK, kemudian yang ketiga adalah pengelolaan jadwal waktu proyek, kemudian yang keempat adalah pengelolaan pembiayaan proyek, yang kelima adalah pengelolaan kualitas proyek. Proyek di sini konteksnya adalah proyek konstruksi ya, jadi bukan proyek yang non konstruksi. Ini pembicaraan kita adalah pada proyek konstruksi. Kemudian yang keenam adalah manajemen risiko proyek. Ini bagian yang agak jarang kita sentuh. Kemudian yang ketujuh adalah pengelolaan K3L proyek, atau sekarang kita lebih kenal dengan mengatakan sistem manajemen K3 konstruksi atau SMK3 konstruksi. Kemudian kompetensi yang ke-8 adalah pengelolaan pengadaan proyek. Ini mengenai bagaimana kita menyiapkan berkas tender, bagaimana kita mengatur penjadwalan tender, bagaimana kita melakukan pelaksanaan tender itu sampai dengan penilaiannya dan sebagainya. Bagaimana kita menilai calon kandidat pelaksana konstruksi dan sebagainya. Kemudian yang ke-9 adalah organisasi dan SDM proyek. Organisasi itu lebih kepada stakeholder proyek, sedangkan SDM itu lebih kepada komposisi atau konstelasi daripada tim MK kita di lapangan. Kemudian yang ke-10, kompetensi yang ke-10 adalah pemahaman atau penguasaan mengenai bagaimana perencanaan dan pelaksanaan green building, termasuk di dalam pengawasan konstruksi dan bagaimana upaya sertifikasinya. Saya kira mungkin bisa Pak Thomas Sunarto bisa menjawab itu, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Astra atas penjelasannya. Mungkin masih ada berapa waktu, berapa menit ke depan. Masih ada 5 menit. Mungkin kami beri kesempatan kepada rekan-rekan para peserta untuk
mengajukan pertanyaan langsung ke pemateri Pak Astra Ibrahim. Silakan angkat tangan dan langsung buka mute mic-nya, jadi biar kami mengetahui siapa yang akan berbicara. Silakan, Pak. Baik, saya informasikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa materi presentasi ini akan kami share pada chat room, atau nanti kami kirimkan kepada email yang sudah Anda sampaikan kepada kami, karena mungkin chat room ini tidak mampu untuk memuat materi presentasi karena size-nya cukup besar. Nanti akan kami sampaikan, jadi semuanya bisa Anda pelajari. Demikian, masih kami buka kesempatan sebelum kami tutup webinar sore hari ini. Yang ingin mengajukan pertanyaan kepada pemateri kedua, Pak Astra Ibrahim, silakan. Selamat sore, Pak. Halo? Ya, silakan. Saya kan dari konsultan, Pak. Jadi saya kan punya tenaga ahli itu. Yang saya itu MK, memang MK itu Indonesia selama ini proyek yang sebentar, Pak, mohon diulangi Pak Parwi Janto. Ya. Diulangi Pak. Mohon maaf. Ya, saya dari konsultan Pak. Saya punya tenaga ahli yang punya sertifikat MK. Tapi kan kenyataannya kalau yang MK itu untuk proyek yang relatif besar untuk bangunan ya. Kalau yang kecil, kali kami ini kan kelas kecil, itu kan jadi nggak punya kesempatan untuk berkecimpung di SK-nya itu sebenarnya sudah mau habis waktunya. Nah kalau yang sudah relatif tua, itu kalau mereka masih belajar lagi, ada disuruh ikut webinar aja, kadang-kadang sudah mulai sulit Pak, kalau sudah 50 lebih itu. Cuma betulan saya aja, saya tuh dari konsultan dari tahun 64. Jadi saya udah 78 tahun, tapi saya masih semangat lah semua ikut webinar gitu. Jadi masalah yang tadi itu Pak, kalau MK itu kan harus mengacu sekian kum ya, yang harus masukkan ke ini masalah yang hampir itu ya. Jadi sebenarnya untuk selanjutnya yang 2022, kalau itu dia berlakunya sampai 2023, apa itu masih berlaku Pak? Apa harus mesti ikut yang baru? Itu Pak pertanyaan yang paling mendasar Pak. Terima kasih. Ya, silakan dijawab Pak. Untuk memenuhi, sebenarnya juga tidak. Yang berat adalah ketika kita menumpuk atau jadi begini, ketika kita menjalani profesi kita bekerja, kemudian kita mengikuti seminar dan sebagainya, mestinya 35 kum itu dengan mudah kita capai. Nanti kalau kembali melihat kepada kepada tabulasi nilai itu, sebenarnya tidak sulit untuk mencapai 35. Ketika kita mengikuti webinar, sekarang ada tiap minggu ada webinar. Kalau setiap minggu kita mengikuti webinar saja sudah berapa yang bisa kita kumpulkan. Jadi sebenarnya bukan hal yang sulit. Yang sulit adalah ketika, saya ulangi lagi bahwa yang sulit adalah ketika kita tidak melakukan pencatatan atau tidak mengisi formulir itu sehingga tertumpuk. Sehingga tiba-tiba ketika harus memasukkan 105 jadi sangat berat sekali. Kemudian ada pertanyaan juga mengenai bagaimana menjadi anggota asosiasi HAMKI. Saya kira ini sangat mudah sekali, bisa menghubungi atau bisa menghubungi staf sekretariat, apakah lewat email atau lewat alamat-alamat yang terkait dengan webinar ini. Kemudian bisa dilakukan pendaftaran, karena ini ada kesempatan yang bagus sebenarnya untuk melakukan pendaftaran, karena kita bisa saat
ini kita bisa melakukan pelatihan-pelatihan dengan lebih efektif melalui webinar. Sehingga dulu biaya untuk bisa mendapatkan keanggotaan atau mendapatkan SKA itu cukup berat. Karena kita melaksanakannya itu di dalam keadaan offline, di mana kita harus ada makan minum di sana, ada menyewa tempat dan sebagainya. Yang mana ini dibebankan kepada peserta yang akan maju atau akan masuk untuk mengambil SKA. Nah, saat ini kondisi seperti itu tidak perlu, jika kita bisa lakukan dengan sangat murah. Saya kira nanti akan dipandu oleh teman-teman dari sekretariat untuk bagaimana kita masuk ke dalam organisasi HAMKI. Ya, tapi yang terutama nih kenyataannya Pak, yang semua yang ahli media itu kan relatif sudah sekitar 60 lebih. Sedangkan yang di bawah 60 aja kalau saya suruh ikut seminar, ikut webinar gitu sudah sulit Pak kenyataannya gitu ya. Jadi emang cuma yang tertentu aja yang bisa. Karena saya kebetulan kan di Konsul itu udah puluhan tahun. Jadi saya mengenal engineer-engineer kita itu gimana gitu. Memang kalau kebetulan ada yang aktif bisa. Tapi yang kenyataan di lapangan itu lebih banyak yang enggak Pak. Suruh ikut seminar aja susah. Walaupun sudah difasilitasi, itu yang kondisi di lapangan yang sebenarnya Pak, begitu Pak. Terima kasih. Baik, saya kira waktu dan sudah berjalan dan penjelasan sudah disampaikan oleh Pak Astra. Jadi PKB ini adalah keniscayaan karena semuanya untuk mengukur gitu kegiatan kita, kemampuan kita supaya kita bisa berkompetensi dengan baik dan benar. Baik, saya kira materi sudah di-share ke Google Drive. Silakan Anda download. Nah, kalau mungkin masih ada kesulitan nanti kami silakan aja email ke kami pada email yang awal, email HAMKI, silakan. Baik, saya kira saya tutup pertanyaannya dan kami akhiri webinar pada sore hari ini. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada rekan-rekan yang ingin mendapatkan e-sertifikat untuk webinar sore hari ini, silahkan Anda mengirim jawaban pertanyaan yang telah disampaikan tadi, pemateri pertama kepada kami. Nanti kami akan balas dengan sertifikat. Baik, karena waktu sudah menunjukkan jam 16.03, kami akhiri webinar pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada pemateri kedua Pak Astra Ibrahim atas presentasinya pada sore hari ini. Waktu dan kesempatan kami kembalikan kepada pembawa acara untuk menutup webinar ini. Terima kasih. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, demikianlah seluruh rangkaian webinar HAMKI terkait rancangan peraturan Menteri PUPR tentang pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan skala berakhir dengan baik. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Asdarianto Asmuaji dan Bapak Insinyur Astra Ibrahim Eisendring yang sudah membawakan materi-materi pada hari ini. Semoga materi-materi tersebut dapat bermanfaat bagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada moderator, Bapak Insinyur Julian Adiputro yang telah memandu seluruh rangkaian webinar hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kami pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah berpartisipasi dalam webinar hari ini. Semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian selalu diberikan kesehatan, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan selama webinar hari ini berlangsung.
Kami sangat mengharapkan partisipasi dari Bapak dan Ibu sekalian dalam webinar-webinar HAMKI selanjutnya. Dan akhir kata, tetaplah menjaga kesehatan dan menjalankan protokol kesehatan dari pemerintah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini materi. Itu di masa ya. Nah, materinya. Tapi harus Ini materi ya. Ini mau materi hiji. Tadi ini nggak materi. Cuma jadi absen. Bukan materi. Thank you. Good job. Anu, Mana materi 2 nak? Tuh, Ini materi apa tuh? Saya buka videonya. Ini lagi nungguin materi 2-nya, mana nggak ada, nggak dikirim-kirim. Materi udah dapat ini, udah dapat. barunya lu ya. Materi udah dapat. Ayo Tias bareng aja lah sama Sisi. Apa lagi? Oke, keluar ke Bapak ke Zoom lagi. Kemana? Kembali. Mana ada kesulitannya? Baru materinya sekarang mau saya ambil. Materi. Right. Well, right. Download. Ini bisa satu. Download. Nih. Yang itu benar jalan. Kenapa begitu ya? Kenapa? Sudah. Belum demo deh. Gila orang Rusia.